Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan Gus. Tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru, tadi sempat lama buru, rada Iya, belum connect fokus tuh ya. Iya, belum Oke. fokus, tapi alhamdulillah saya bisa fokus dan masuk ke alam bawah sadar. Iya. Saya bertemu lagi dengan beliau guru, Iya. dengan yang semesta sabda Yang panutan. semesta sabda panutan. Berarti sekarang pelajaran yang ke-25 guru. Oh, pelajaran yang ke-25. Menyampaikan Oke. Pelajaran yang ke-25. Ya. Hujan yang turun akan menyejukkan tanah-tanah yang gersang. Iya. Nasihat-nasihat orang soleh Iya. akan menyejukkan juga hati-hati yang gersang. Nasihat-nasihat orang soleh juga. Tangis jerit orang-orang yang sedang kelaparan akan terhenti ketika sang dermawan menghampirinya. Oke. Namun tidak semua orang suka dengan hujan. Iya. Tidak semua orang suka dengan nasihat-nasihat dari orang soleh, dan tidak semua orang suka akan kedermawanan. Begitu kalimatnya guru. Iya. Karena tidak semua orang mampu membaca keindahan Tuhan yang sangat tersembunyi. Kalimat terakhirnya, Iya. karena tidak semua orang mampu membaca kalimat Tuhan yang sangat tersembunyi. Iya. Itu kalimat terakhir guru. Karena tidak semua Orang mampu membaca keindahan Tuhan yang sangat tersembunyi. Iya. Itu kalimat terakhir yang beliau sampaikan. Iya, jadi keindahan Tuhan yang sangat tersembunyi itu Gus, maksudnya sifat Tuhannya yang welas asih, penyayang, memberi dengan tanpa ada pamrih gitu kan. Ya, dermawan. Ya, artinya dermawan tuh semua makhluk diurusin, semua dikasih rezeki gitu kan. Nah, itu yang tersembunyi. Nah, dan itu yang jarang bisa dibaca gitu. Gitu. Nah, di kalimat pertama tadi, Gus, kalimatnya Hujan turun akan menyejukkan tanah yang gersang. Hujan turun akan menyejukkan tanah yang gersang. Terus yang keduanya? Yang keduanya, nasihat-nasihat orang soleh akan menyejukkan hati-hati yang gersang. Tuh, jadi hatinya yang gersang, hujannya nasihat gitu tuh Gus. Hatinya yang gersang. Ya maksudnya kegersangan hati itu ibarat bumi yang gersang, nasihat-nasihat kesejukannya itu ibaratnya hujan gitu. Jadi itu tuh kalimat tuh satu paket gitu. Kalimatnya tuh. Iya guru. Nah, ya. Nasihat-nasihat ya Gus ya, nasihat-nasihat dari orang soleh, nasihat-nasihat yang dari orang yang mencintai Allah, orang yang benar, itu nasihatnya akan mampu menyuburkan ya gurun-gurun yang gersang, hati-hati yang gersang gitu, hati yang gersang, hati yang tandus ya. Itu ketika orang soleh tadi memberikan nasihat masuk ya, itu akan keterima gitu maksudnya. Akan diterima, dan nasihat-nasihat ini akan menjadikan kesejukan di dalam hatinya
Ya artinya orang soleh ini menceritakan bagaimana caranya bersabar. Iya. Ketika beliau orang soleh ini sudah berperilaku bisa bersabar dan menasehati orang lain supaya bersabar, ya itu kan dia sudah mengalami sendiri. Artinya kalimat-kalimatnya itu pas dengan apa yang sudah dia alami. Pendengar, ketika uraian-uraian itu benar-benar didengar oleh orang yang mengalami, ya hanyut terbawa oleh kalimat itu. Gitu. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, kan gitu. Sehingga nasihat-nasihat itu masuk, ya. Umpama kalimat umpamanya nasihatnya, kata orang solehnya, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Masuk ke orang yang hatinya gersang. Terus orang tadi berpikir, Masya Allah, iya ya, dua perilaku itu tuh sepertinya ya bersinggasana dan bertahta di dalam hatiku. Umpamanya ya dendam, ya benci, sehingga ketika mendengar nasihat seperti itu, nah dia cepat membenahi, gitu Gus. Maksudnya setelah ada cepat pembenahan, ya tadi tanah yang gersang tadi menjadi subur. Gitu. Artinya membuang bahil datang dermawan, membuang amarah datang sabar, gitu, dan seterusnya. Ada pembenahan. Nah, akan tetapi tidak semua orang suka hujan. Tidak semua orang suka nasihat-nasihat kebaikan. Ya. Karena Gus di situ nanti, ya, yang bermain itu adalah hidayah. Hidayah Tuhan yang bermain. Ketika hidayah itu masuk ke hati siapapun, ya, ketika orang soleh menyampaikan nasihat-nasihatnya, ya, dari hidayah itu cepat klik gitu. Masya Allah, tuh itu hidayah gitu. Jadi untuk bisa melakukan nasihat-nasihat kebaikan, ya, itu harus ada hidayah dulu. Artinya ada niat untuk kita berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, dari tadinya pemarah menjadi penyabar, dari yang tadinya bahil menjadi dermawan, gitu. Dan itu hidayah, gitu. Yang bisa berubah itu Gus, ya, yang dikasih hidayah oleh Allah ini. Kalau orang yang dikasih hidayah mendengar kalimat-kalimat orang soleh itu Gus, ya, diresapi kalimatnya. Oh iya ya, oh berarti iya, sama dengan pertobatan yang dari siapa Siti Jenar tuh. Iya, jadi ketika seumpamanya ada sedikit hidayah di dalam diri, itu pertaubatan dimulai, gitu. Karena ketika ada hidayah datang, ya, pertobatan dimulai itu artinya dia belajar untuk membenahi hatinya, membenahi dirinya sendiri, gitu. Jadi hidayah itu ya awal pertobatan. Pertobatannya di mana? Ya, merubah perilaku-perilaku, ya, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya gersang menjadi subur, yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Begitu maksudnya. Jadi betapa pentingnya, ya, nasihat-nasihat orang soleh itu, ya, sangat penting sekali Gus. Seperti yang kemarin, ya, yang Bunda ketemu ada Buya di sini, ya. Nah, ya seperti itu, gitu. Buya, terima kasih saya telah dibimbing, gitu kan. Nah, itu jadi sangat penting sekali, ya, nasihat-nasihat dari orang soleh itu untuk orang yang apa? Orang yang hatinya gersang. Supaya ketika mendengar nasihat itu, ya, hati yang tandus menjadi hati yang subur, gitu. Itu tadi pelajaran yang ke-25. Oke, untuk pelajaran ini yang terakhirnya. Apa kalimatnya? Karena tidak semua orang mampu membaca keindahan Tuhan yang sangat tersembunyi. Iya, jadi tidak semua orang mampu membaca keindahan Tuhan yang tersembunyi tuh Gus. Maksudnya begini, Allah Maha Welas Asih. Ya, manusia juga sebenarnya punya. Ya, karena manusia kan tajali. Ya,
tajalli. Punya. Nah ini nih nggak pernah kedeteksi bahwa kewajiban kita itu mencintai siapapun, mencintai makhluk, mencintai alam semesta. Itu tidak kedeteksi Tugus. Sifat kasih sayang Tuhan yang ada di dalam diri kamu. Kun ku bahasa kayak orang diingok-ingok, orang nggak pernah dikunjungi, gitu. Karena apa? Di situ hijabnya tebal. Semakin banyak orang itu melakukan kejahatan, apapun yang nggak disenangi Tuhan diterjang terus, ya. Semakin rapat menutupi hijab welas asih itu, gitu maksudnya. Hanya sedikit orang yang paham itu. Welas asih Tuhan, ya, memberi dengan tanpa berharap, ya, selalu mengurusi makhluknya. Maksudnya sedikit sekali, gitu. Iya. Ya coba bayangkan aja Gus ya, welas asih manusia saja Gus ya, ibu sama bapak tuh, ke anak-anak tuh seperti apa sayangnya, iya kan? Apalagi Allah yang menciptakan kamu, kan gitu. Nah itu tuh Gus, sifat itu tuh tersembunyi. Maksudnya jarang orang yang bisa mendeteksi itu, bahwa di dalam hati kita tuh ada sifat welas asih, gitu. Oke. Dah, untuk yang pelajaran yang keberapa tadi Gus? 25 ya. Udah ini tadi, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.